وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahu al-azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, almarhum jemaah ulama jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muliakan hormati jamaah kita terhadap bacaan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada suatu hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian subuh kita pada pagi hari ini kita ingin menyampaikan tema atau judul kajian kita fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman. Dalam catatan Nambur ada 3 buah hadis. Yang hadis ini dari Abu Hurairah dan Siti Aisyah. Nambur ini menyampaikan hadis yang dari Abu Hurairah, hadis yang ketiga. Dalam hadis ini nanti akan terjadi di akhir zaman kata Rasulullah, atau akan tiba masa nanti kata Rasulullah. Membacakan hadisnya ibu dan bapak-bapak. Sayati ala nasi zaman ma yadullu rijal man abad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu asobal mar min halal wa haram. Ini hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih. Maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu, akan tiba masanya nanti atau akan muncul orang-orang yang pada waktu itu tidak peduli atau tidak mempertanyakan apa yang tidak diperdulikannya, apa yang tidak dipertanyakan, bahwa tidak dihiraukan. Apa itu bapak dan ibu? Dari mana harta atau kekayaannya didapat atau dihimpun?
Dari mana dari mana bersumber? Dari apa? Dari bentuk harta dan kekayaannya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Itu solusi Nabi ya. Mudah-mudahan kita terjauh dari murah dan kejadian fitnah di akhir zaman ini. Mohon maaf ibu dan bapak-bapak, jangan sampai terjauh. Jadi kekayaan dan harta itu yang kita konsumsi yang kita pakai baik berupa fisik maupun berupa yang langsung kita konsumsi ya. Mohon maaf ibu dan bapak, mudah-mudahan kita jamaah subuh yang Allah terhindar kita dari harta dan kekayaan yang sumbernya, yang asalnya dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kok ada yang mana tahu ya? Itu kan tidak tahu benar. Kok ada waktu kekayaan waktu yang sumbernya, yang asalnya dari yang tidak halal, yang cepetlah ya, minta ampun kepada Allah. Sebab bahkan aku akibatnya pengaruhnya memang kejiwaan dan hati. Lalu pengaruhnya mungkin kepada perbuatan dan tingkah laku ataupun perangai dari seseorang. Mungkin sudah pernah ibu dan bapak mendengar suatu riwayat ataupun cerita di masa Rasulullah. Sekedar mengingatkan amulah bagi ibu dan bapak. Apa pengaruh dan akibat harta yang tidak halal ini kepada tubuh apa dan kepada tingkah pola laku manusia itu? Suatu ketika Rasulullah sedang berada di Masjidil Haram. Lalu ada anak-anak, kan biasa benar sampai gini ya, anak-anak yang naik-naik. Waktu Rasulullah bermusyawarah ataupun rapi duduk bersama abad dalam Masjidil Haram, timbul bola adalah lagi. Anak-anak bola. Sikit cerita, lagi 2 kali dari itu kejadian itu lalu dipanggil oleh Rasulullah. Anak-anak tadi, laki-laki tadi. Lalu ditanya oleh Rasulullah, layak berlama, itu cara layak, layak beribu. Layak Rasulullah, ada Rasulullah, apa ibu wakmani? Sikit cerita, ditanya oleh Rasulullah kepada ibunya, kepada amannya, ditanya oleh Rasulullah, itu anak ibu? Iya. Coba ibu pikir-pikir, coba ibu kenal-kenal dari mana sumber atau asal itu yang dimakan di anak ibu. Nah itu kan itu boleh kajian apa ya? Dipikir-pikir lagi ibu dan dia mulai nolak oleh ibu. Tidak pun Rasulullah dari Nabi itu kisah. Tapi waktu seketik Rasulullah, seketik pada Rasulullah. Apa tu? Ketika aku sedang memasak, api untuk kayu. Dulu kan memasak dari kompor dari dulu lah. Karena itu nak kayu. Arti Rasulullah lalu mengambil untuk kayu tetangga sebelah, tapi yang mudah mencuci
itu hakikatnya. Akan apa hamba dari itu dapat bunuh orang kain itu butuh kain itu dari campan orang kedua. Rasul di awal tidak kebahar itu. Nah, jawab kadang-kadang pun berdoa keluar bola. Keluar tanda ucap tanda terbicara. Daku dalam sunan awal itu akan membangun kadang-kadang mandi awalnya. Kan itu tanpa disengaja aku lakukan begitu. Ada kebijakan tadi. Ada dua orang jatuh kampung itu, atau ada jatuh, lalu mengambil itu kan dakwah orang. Nah ini akibatnya itu dan aku lagi kok, benar juga aku lagi kok banyak yang awak berbuat awak akan gitu betul anak-anak itu. Aku mohon maaf, aduh anak-anak ini atau generasi awal ini yang kadang-kadang susah untuk mengaturnya. Paradanya tingkah lakunya perbuatan kadang-kadang menyusahkan orang lain. Ilmu dan susah mendiam. Kalau itu haji, kamu mengaji. Mohon maaf kadang-kadang dia menjaga kesehatan, menjaga fisik dan tubuh. Mohon maaf ibu risiko tidak itu diberi cuma kadang-kadang seperti anak mendapatkan aksi selama 2 tahun begitu aku kadang-kadang apa bagian susu kami tuna bagian susu yang kan itu kalau ambil buku apa bagi anak susu jawi, berbuat anak susu jawi, tidak bertulang tidak, saya tidak, tapi kadang-kadang apa yang terjadi itu bagi anak, kalau dia tidak teratur, ini akibat dari konsumsi dan makanan harta yang tidak halal. Jika ada ibu bapak masalah pikirlah untuk orang banyak. Lalu dia sekian ratus juta atau miliar atau orang tua banyak. Mari kita pikirkan. So ini akan kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Di kajian-kajian sebelumnya, aku hampir itu bertanggungjawabkan di antara harta dan kekayaan. Ya lama-lama ini ibu bapak yang kita nanti kita bertanggung jawabkan harap orang dari mana duit dan kapan itu bangun. Itu memang itu kan itu. Jadi hadis ini terjadi nanti di akhir zaman kata Rasulullah. Apakah itu halal atau haram? Dan dipedulikan oleh manusia yang tiada tapi yang penting aduh tidak terjadi oleh ini lawan suruh oleh ini kejadian pokok berarti lah akhir zaman itu kalau fitnah di akhir zaman ada orang yang tidak mempedulikan dari mana dapat halal atau haram. Istilah kawan-kawan itu hati putih halal antar kami yang berjaya ekonomi yang begini itu hadis pertama ibu dan bapak-bapak yang mengutip dalam kitab Faidah Muslim itu. Hadis kedua ibu hadis ketiga dan ibu hadis kedua ibu dan bapak-bapak. Dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan tentang perkara di akhir zaman dan pertanda yang menyertainya atau yang agung. Ini hadis dari Abu Hurairah juga ibu dan bapak-bapak.
Maka panjang hadis itu dengan waktu sampaikan maksudnya saja. Nanti ini bisa diperbanyak. Apa itu dan apa fitnah yang bersama yang kedua yang akan terjadi? Rasul terjadi di Nabi Tua, tapi perlu itu baca. Akan datang nanti tahun-tahun yang penuh kedustaan yang menimpa manusia. Itu pertama. Akhir Rasulullah akan timbul maksudnya akan datang nanti tahun-tahun yang penuh kedustaan yang menimpa manusia. Awalan dua tenaga Cina, awalan dua. Tapi kalau mencari dan memperhatikan di akhir zaman fitnah hari ini, ialah timbul tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, untuk bohong. Nah, kita salah nanti uji di akhir zaman itu akan terjadi ada tanda manusia di akhir zaman, namun manusia munafik. Aku ya Allah munafik maaf ibu bapak bukan apa ya. Rasul kan mengambil supaya awal supaya awal menjadi orang munafik itu dan kemudian apa orang munafik dusta di zaman itu dan katamu orang munafik itu bila manusia bila berkata-kata bohong. Tanya diri awal aduh dah bawa itu biji aduh dah bawa bohong biji. Cuma perlu hati-hati, jago di sana. Jangan sama kecil, sebab yang itu kecil, yang itu bagus dicatat oleh Allah. Itu ayat dibaca di Imam, di Indra, di Tuhan itu sampai yang baru di sekolah zarbatin khayran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran azam-zam. Bapak ini pun nak berbentuk segala apapun, sakit apapun, dan kita lakukan dari hal kebaikan dicatat oleh Allah. Kalau dicatat oleh Allah, nanti dicari oleh Allah. Maka menjaga jangan sampai orang bakatul yang tidak Tuhan. Dan kedua, di akhir zaman itu kata Rasulullah, pendusta dipercaya. Aku tidak jabarkan dengan lain orang-orang, tapi yang jadi aku untuk orang pendusta yang kita percaya pada ini. Mengisi pada itu, tapi terbuat dari jauh. Hari ini ibu dan bapak, kalau tidak percaya ibu dan bapak, banyak pendusta pada ini. Kota jadilah, kota jadilah bantu pemimpin awak, akan ala ini. Mudah-mudahan terjadi. Pemimpin kita, pemimpin yang istiqomah, yang akil. Ibu ya, lalu yang kedua, orang jujur kadang-kadang itu Tuhan. Orang tak percaya orang jujur itu. Ini kejadian fitnah di akhir zaman. Orang jujur didustakan, pengkhianat terhadap amalan yang diberi. Apa maksudnya? Lagi itu khianat, ada keamanan. Dapat dua ekor domba, ada keamanan. Jadi kepercayaan apa jadi? Nah, ini fitnah di akhir zaman. Lalu yang disebut terakhir ibu dan bapak-bapak, ini dari Aisyah ibu dan bapak-bapak.
fitnah di akhir zaman itu. Apa kata Nabi Ibu dan Bapak-bapak? Tidak lama lagi kalian akan dikerumuni. Kecil sahabat Bu, kecil Rasulullah. Tidak lama lagi kalian akan dikerumuni, oleh orang-orang atau umat-umat lain dari penjuru dunia. Dikerumuni itu di pasar mana? Siapa yang menurut Rasulullah? Orang Islam. Tidak lama lagi kalian akan dikerumuni oleh umat-umat lain dari seluruh penjuru dunia. Layaknya, dalam hadis itu ya, layaknya seperti hidangan santapan yang telah tersedia di atas meja. Dikelilingi orang, dikelilingi makanan tadi di orang apa? Orang sedang lapar, sedang makan atau makanan dari meja. Lomba-lomba tuh, ada rendang, ada galiu, ada goreng ayam tuh. Timbul apa kilo makanan dari beliau. Coba api itu tadi. Amor itu kecil Rasulullah. Nanti di akhir zaman kamu umat Islam ini layaknya seperti itu. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah kami waktu itu sakit ya Rasulullah? Qila ya Rasulullah, apakah kami sakit ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, pada waktu itu kamu banyak, kamu mayoritas, tapi kamu kalian waktu itu dapat oleh penyakit namanya al-wa'an. Penyakitnya waktu itu ya Rasulullah al-wa'an. Kira ya Rasulullah al-wa'an, apa itu ya Rasulullah al-wa'an? Dijawab ya Rasulullah hadis al-awal itu hubbul hayat atau hubbul dunya wa karihatul maut. Waktu itu kalian umat Islam terlampau cinta kepada dunia dan wa karihatul maut dan melupakan mati. Ini fitnah kejadian di akhir zaman. Ia tidak terjadi. Mari kita cari. Manusia kadang-kadang terlalu cinta kepada dunia. Selalu tidak saya dan belum tidak kayak kita beda. Kalau itu tidak normal, tidak normal. Ada jadi mana tu berikutnya, lakukan ada biarlah banyak kebetulan ada, tapi halal ini beda. Aku dah pesimis kemudian aliran-aliran Jawaiyah ini kita harus optimis banyak, tapi bahkan dan bapak-bapak jangan terlampau banyak. Kalau yang terlampau banyak, bapak hayut tuh bapak hayut ini sebab ya yang kita cinta, yang kita sayangi, yang kita dapatkan itu tidak akan kekal bersama orang. Akan berpisah orang, akan bertinggalan. Kalau itu nak, apa yang kamu cintai, apa yang kamu sayangi akan berpisah dengan kamu. Ia tidak tetap. Aku jangan aku cinta kamu. Kalau cinta mana aku bisa stres juga. Mode-mode apa mungkin kilo aku orang di bawah dua ini dia. Makanya ibu dan bapak
yang ada ini, yang kita miliki ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fitnah akhir zaman, kita dikuasai oleh orang-orang luar itu, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin Cina, mungkin Amerika, karena itu waktu itu terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akan kematian. Mari kita ingat ibu-ibu dan bapak fenomena dan kejadian fitnah di akhir zaman itu. Banyak maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.